Di dunia gaming ada istilah yang namanya meta, atau singkatan dari Most Effective Tactic Available. Intinya, ini adalah strategi bermain yang paling optimal buat diterapkan ke dalam kondisi game pada saat itu. Nah, pemain yang berhasil biasanya bukan yang latihannya paling keras atau yang menguasai banyak hero, melainkan mereka yang paling cepat beradaptasi dengan meta yang berlaku. Nah, perjalanan hidup juga ada metanya. 10 tahun lalu, punya ijazah itu kayak punya tiket untuk segalanya. Karena dengan punya gelar sarjana, seseorang bisa gampang cari kerja, mudah cari uang, atau diberi kehormatan layaknya seorang pemegang jabatan. Tapi di zaman sekarang, punya gelar S1 udah nggak seprestis itu. Nah, di video kali ini kita akan bahas 7 skill meta yang harus kamu latih mulai dari sekarang. Skill-skill ini bukan skill teknis ya, karena setiap orang punya minat dan keahlian yang berbeda. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah soft skill yang bisa dilatih siapa aja. Mari kita mulai dari yang pertama. Mungkin kamu pernah dengar ada orang yang bilang kalau hidup itu dijalani aja. Kalimat ini terdengar optimis, tapi justru inilah yang bikin banyak hidup orang jadi gagal. Orang gagal biasanya bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena mereka kaget duluan. Mereka nggak nyangka bakal ada banyak variabel kehidupan yang bisa muncul di tengah jalan. Apalagi kita yang hidup di zaman serba nggak pasti kayak sekarang, di mana aturan bisa berubah kapan aja tergantung arah kebijakan, algoritma media sosial, atau tren pasar. Masalahnya, settingan awal otak manusia itu memang diprogram untuk optimis berlebihan. Kita cenderung ngebayangin bahwa suatu rencana pasti akan berjalan lancar. Misalnya, ngebayangin bisnis yang sukses, terus uangnya dipakai foya-foya. Mikir kayak gini tuh memang seru, tapi ia bisa menutup ruang berpikir kritismu untuk membayangkan bahwa bisnisnya bisa gagal. Makanya ada banyak bisnis yang tutup di tahun pertama, banyak proyek gagal, atau banyak orang resign tapi berujung kelaparan. Makanya, skill pertama yang harus kamu latih adalah kemampuan mensimulasikan berbagai skenario sebelum mengambil keputusan besar. Skill mensimulasikan skenario adalah seni membayangkan berbagai kemungkinan, termasuk kemungkinan baik dan kemungkinan buruk sebelum semuanya benar-benar kejadian. Contohnya gini, ada dua orang yang sama-sama mau buka bisnis kuliner. Orang pertama cuma kebawa hype, modal nekat, dan keyakinan kalau semuanya pasti laku. Sedangkan orang kedua, dia berhenti sejenak buat mikir, kalau usaha ini gagal, kira-kira karena apa? Apakah karena lokasi, rasa yang nggak enak, supplier naikin harga, atau lain semacamnya? Nah, dengan diam dan mikir gitu aja, dia udah bisa antisipasi banyak hal. Misalnya dengan milih lokasi yang strategis, tes rasa makanan ke orang yang dikenal dulu, atau bikin kontrak resmi dengan calon supplier. Nah, walaupun udah ngelakuin itu, bukan berarti dia pasti sukses ya. Tapi setidaknya dia udah lebih siap dibanding orang yang cuma modal nekat aja. Ngomong-ngomong soal mengambil keputusan yang matang, di zaman sekarang sebenarnya jauh lebih enak karena udah ada AI. Tapi realitanya, masih banyak yang mikir kalau AI gini tuh masih sebatas tren. Kalaupun dipakai, masih digunain sebatas chatbot doang. Padahal ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan bantuan AI. Misalnya jadi rekan diskusi, minta dia rapihin kerjaan, minta dia buatin draft email, belajar skill baru, atau bahkan belajar bahasa asing. Nah, buat kamu yang mau naik level lagi soal pemakaian AI, ada satu alat yang akan sangat membantu, namanya Plaud Note Pro. Bisa dibilang ini adalah alat recorder untuk merekam percakapan. Bentuknya kecil dengan desain yang terasa premium dan cukup ramping, jadi gampang dibawa kemana-mana. Bedanya sama recorder biasa, Plaud ini bisa mencatat dan merangkum isi obrolan kita secara otomatis. Dia bisa bikin highlight, merangkum poin penting, sampai bikin mind map yang bisa kamu akses dari aplikasi. Cara pakainya juga gampang. Kamu cukup tekan tombol ini secara perlahan, lalu alatnya otomatis akan merekam. Dia udah punya fitur noise cancellation, jadi hasil rekamannya bakal jernih banget. Bahkan di kondisi kafe yang berisik kayak sekarang, alat ini bisa bedain antara obrolan kita dengan suara noise dari luar. Hasil rangkumannya pun udah sangat lumayan. Dia ngerti konteks, tahu siapa yang bicara, dan template penulisannya pun bisa kita custom. Selain dipakai buat meeting, kamu bisa pakai Plaud ini buat merekam percakapan telepon, obrolan sama klien, atau materi kuliah yang lagi dijelasin dosen. Tapi sebelum merekam, ada baiknya izin dulu ya, karena kita harus menghormati privasi orang, dan etikanya juga harus jalan. Nah, dengan alat ini kamu nggak bakal lupa lagi sama poin penting dari isi diskusi. Plaud ini udah support ratusan bahasa dan dipercaya oleh lebih dari 2 juta orang. Dia bisa diakses melalui perangkat Android, iOS, bahkan komputer. Dan sebenarnya, ada banyak variasi produk yang bisa kamu coba. Buat kamu yang tertarik dengan produknya, bisa cek link di deskripsi ya.
Bisa manfaatin AI itu penting, tapi mengontrol emosi adalah skill yang nggak bisa diganti teknologi. Karena hidup ini udah kayak tes, isinya tuh penuh dengan kritikan, penolakan, kegagalan, atau rencana yang berantakan. Apalagi di era sosmed kayak sekarang, topiknya tuh random banget. Sekarang kamu bisa ketawa abis lihat video kucing, terus sedih karena lihat berita bencana, lalu marah karena keblunderan pemerintah. Bayangin, scroll beberapa detik doang mood kamu udah berubah 3 kali. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa anak-anak zaman sekarang moodnya gampang berubah dan susah diajak bicara lama-lama. Karena mereka nggak bisa ngontrol emosinya. Kalau setiap kejadian bikin emosimu naik turun, maka energimu bakal habis sebelum kamu gunain buat hal yang lebih penting. Nah, biar ini nggak tambah parah, coba lebih sering ambil jeda. Sebelum kamu bereaksi terhadap apapun, coba ambil napas dan hitung sampai 5. Ulangi terus sampai kamu lebih tenang. Karena biasanya yang membuat emosi kita nggak terkontrol itu adalah ledakan emosi di awal yang langsung kita keluarkan. Nah, begitu kamu udah bisa menjaga jarak antara stimulus dan respons emosi, langkah berikutnya adalah melatih daya tahan terhadap sesuatu yang nggak enak, atau namanya friksi. Karena ada julukan unik, di mana generasi sekarang dikasih julukan sebagai generasi stroberi. Dari luar, mereka ini kelihatan cantik dan menarik, tapi ternyata mereka gampang hancur kalau kena tekanan sedikit. Julukan ini sering dipakai buat ngegambarin orang yang gampang resign cuma karena ditegur sedikit, gampang nyerah cuma karena gagal sekali, atau gampang baper cuma karena kena kritik. Nah, friksi kayak gini tuh sebenarnya bahan bakar buat kita bertumbuh. Dia bukan musuh yang harus kamu hindari. Kalau sesekali kamu nggak kuat ketika menerima tekanan tertentu, mungkin itu nggak apa-apa. Tapi kalau setiap kali kamu nyerah sebelum mengeluarin effort maksimalnya, itu nggak akan membawamu kemana-mana. Bayangin ada orang yang baru mulai olahraga. Pasti rasanya capek, pegel, dan ngos-ngosan. Tapi justru di titik itulah ototnya sedang dilatih. Logika yang sama juga berlaku buat mental kita. Kalau setiap kali kamu ngerasa nggak nyaman dan langsung mundur, maka kapasitas buat nahan tekananmu nggak akan pernah berkembang. Nah, cara paling sederhana buat melatih ketahanan friksi ini adalah dengan mencari satu hal kecil yang sebenarnya nggak nyaman, tapi mau kamu lakuin dengan sengaja. Misalnya, biasain dengerin kritik tanpa langsung membela diri, mandi air dingin setiap pagi, sikat gigi pakai tangan kiri, atau baca buku 30 menit tanpa nyentuh HP sama sekali. Kebanyakan dari kita mungkin saat ini masih bingung apa hobi dan kesukaannya, tapi di saat yang sama, kita juga nggak melakukan apa-apa. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan ratusan jam per bulan buat mengakses sosial media, sementara buat nyelesain kelas-kelas yang ada di sini, cuman butuh waktu 2 jam aja. Jadi artinya, belajar atau mengeksplorasi skill baru itu nggak susah. Yang harus kita lakukan hanyalah disiplin mengalokasikan waktu yang ada. Namun sayangnya, kebanyakan masalah kita bukan soal nggak ada waktu, tapi soal kemana waktu itu dialokasikan. Kita memilih mengalokasikan banyak waktu ke hal yang nggak penting daripada hal bermakna. Kita lebih memilih untuk hidup secara pasif dan nggak melakukan apa-apa. Nanti ketika udah tua, heran kenapa hidupnya nggak berubah. Hidup disiplin itu susah, karena ini memang skill yang harus dilatih. Nggak semua orang sanggup latihan capek-capek, tapi hasilnya baru kelihatan setelah sebulan atau tahunan. Nah, cara paling sederhana buat mulai melatih disiplin dan konsistensi ini adalah jangan langsung memasang target besar yang bikin kamu kewalahan, tapi mulai dulu dari komitmen kecil yang realistis. Misalnya, jauhkan HP kalau lagi ngerjain tugas penting, biasain bangun dan tidur di jam yang sama, atau cobalah kerjain project yang bikin kamu lock in. Kalau itu udah terbentuk jadi kebiasaan dan mulai terasa ringan, barulah naikin tingkatannya. Disiplin itu dibangun dari kebiasaan kecil yang diulang, bukan dari niat besar yang cuma bertahan setelah bangun tidur doang. Dalam Forum Ekonomi Dunia ada laporan soal perubahan permintaan jenis pekerjaan di masa depan. Dalam laporan ini disebutkan bahwa kebiasaan belajar adalah salah satu skill yang permintaannya naik paling cepat setelah kebutuhan AI. Logikanya sederhana, karena kalau hampir 40% kemampuan di dunia akan terus berubah setiap 5 tahun, maka satu-satunya cara buat tetap relevan adalah jadi orang yang bisa belajar hal baru dengan cepat. Namun sayangnya, kebanyakan dari kita itu berhenti belajar ketika lulus sekolah. Sedangkan pemikiran yang lebih matang justru nggak pernah berhenti di situ aja. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kamu harus tahu berbagai metode belajar, atau learning how to learn. Sebenarnya ada banyak teknik belajar yang bisa kamu coba, tapi kalau dijelasin semua di sini durasinya bakal panjang dan berulang. Karena di video sebelumnya Edutektif udah pernah bahas semuanya di sini.
Kemampuan adaptasi adalah skill yang bakal nentuin apakah kedepannya kamu bakal relevan atau enggak. Dari laporan Forum Ekonomi Dunia yang sama, mereka memproyeksikan akan ada sekitar 170 juta pekerjaan baru yang akan tercipta setidaknya sampai tahun 2030. Sementara 92 juta posisi lama bakal tergeser oleh otomatisasi. Nah, di antara banyaknya skill yang akan digantikan, kemampuan buat terus nyesuaiin diri inilah yang justru akan bertahan. Karena kalau dilihat dari pola yang udah terjadi berulang kali, pekerjaan yang dulunya dianggap aman, sekarang justru mulai tergantikan. Sementara pekerjaan yang dulu nggak ada, sekarang jadi yang paling banyak dicari. Kemampuan adaptasi yang baik bukan berarti hanya mengikuti arus tanpa pendirian, melainkan harus tahu kapan mempertahankan cara lama yang masih efektif, dan kapan harus melepas cara lama yang udah nggak relevan. Orang yang adaptif gak membuang semua yang udah dia punya, tapi ia juga gak ngotot pertahanin cara lama hanya karena dulu begini caranya. Contoh paling gampangnya, dulu ketika ojek pangkalan menolak ojek online. Bagi mereka yang terus bertahan dan ngotot dengan cara lama, justru penumpangnya malah habis satu-satu. Sementara mereka yang mau berubah, justru penghasilannya naik lebih tinggi karena lebih banyak orang yang pakai aplikasi. Profesinya sama, skillnya sama, motornya sama, tapi hasil akhirnya berbeda. Yang bikin beda pun sangat sederhana, yaitu cuma nambahin satu skill baru di atas skill yang udah ada, tapi hasilnya udah jadi pembeda. Kalau dilihat baik-baik, semua skill ini saling nyambung. Orang yang bisa ngontrol emosi biasanya lebih tahan ngadepin friksi. Orang yang disiplin dan konsisten biasanya lebih cepat ngerti cara belajar yang efektif. Dan semua skill ini ujung-ujungnya nentuin seberapa adaptif kamu pas dunia berubah lagi. Yang perlu diingat, nggak ada satupun dari skill ini yang harus langsung sempurna. Karena semuanya dimulai dari langkah kecil yang konsisten dan terus diulang. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.